Selamat pagi kawan-kawan petani walet se-Nusantara. Gimana kabarnya? Baik-baik aja ya. Ya udah lama sekali Pusaka Walet nggak pernah update. Di samping kita juga lagi banyak kesibukan yang lain. Lagi ya kita di YouTube itu cuman ya partisipasi aja lah, ajang silaturahmi aja. Kalau saya itu bukan, nggak ada niat buat ya cari-cari penghasilan dari iklan YouTube lah, jadi nggak terlalu intens dan update-nya. Oke, pada kesempatan hari ini saya lagi ada di sebuah gedung yang 2 bulan yang lalu baru saja kita habis rehab ya, habis rombak. Nah ini masih baru, ini lihat masih baru kan, kita pakai terpal aja karena untuk penghematan biaya ya. Nah sebelumnya mungkin perlu saya ceritakan juga kronologisnya. Ini gedung burungnya banyak, tapi seperti tidak ada kenyamanan untuk dia bikin sarang, sehingga nggak ada ketetapan tempat ya. Dia cuma masuk numpang tidur, masuk numpang tidur, ada nyarang tapi nanti pindah. Nah, ada apa gerangan? Kita udah ini 2 bulan yang lalu ya, setelah kita perhatikan, kita pelajari lagi. Ini awalnya loss, cuman di sini adalah beberapa sekat yang enggak beraturan, yang enggak karu-karuan. Dari analisa kita ya burungnya seperti tidak memiliki rasa aman di dalam dia membentuk sebuah koloni. Burungnya kita tahu banyak, mungkin kawan-kawan entah pernah mengalami kasus yang sama atau mungkin beda, tapi ini pertama kalinya saya juga nemu di sini ada burung walet mau nyarang di void. Nah ini void ya, voidnya 3 kali berapa ini ya 3 kali 5 lah. Nah ini void lurus ke atas, ini dia mau nyarang di sini. Kita kasih Twitter inap, dia nyarang di sini loh. Ini lihat, kelihatan nggak? Nah ini 1 2, ini sampingnya ada 1 3, ada 4, ada 5, 6. Nah ini ada 6 biji waletnya nyarang di void. Itu sudah, kalau kita analisa lagi ya, itu sudah sangat cukup menjawab pertanyaan permasalahan gedung ini. Kok ada sirip waletnya nyarang di sini, ada apa gerangan, kan seperti itu. Sehingga kita lebih mudah untuk menyimpulkan bahwasanya sebelumnya ruangannya ini ya bisa dibilang kurang optimal lah, kurang maksimal di dalam menyajikan tempat yang strategis. Ini setelah 2 bulan kita rombak, kita kasih sekat yang seperti ini aja ya kawan-kawan ya di depan, karena takutnya terlalu banyak merubah kebiasaan dia yang awal, maka kita bikinlah 2 pintu. Kenapa nggak kita bikin 1? Karena kan sejak dari awal beberapa tahun dia terbiasa dengan yang loss gitu, nggak ada pintu-pintu. Takutnya kan yang ada sedikit inilah ada traumanya, jadi kita bikin 2. Nah ini kotoran-kotoran baru setelah 2 bulan kita cek, kelihatan ya kotorannya kalau baru ya. Biasanya kalau udah lama kan udah agak-agak pecah dia, ini udah masih berbiji lah. Nah ini saya ada di lantai 3. Nah jadi untuk kawan-kawan yang mungkin memiliki kasus yang sama, karena beberapa juga sering gitu curhat sama saya, cerita sama saya, burungnya banyak tapi kok enggak terlihat kemajuannya gitu. Ada apa gerangan ya. Sebenarnya kalau kita mau pelajari lebih lanjut, lebih detail,
Ya mungkin itu sebenarnya ada banyak faktor sih, tapi untuk faktor utamanya dulu, pastikan dulu tempatnya memang benar-benar sudah optimal lah, sudah maksimal bagi kita, di dalam pengetahuan kita untuk menahan walletnya itu benar-benar merasa kerasan di dalam. Ini kita masih nggak pakai trik sekat sirip ya, nggak ada ya, cuman kasih pintu depan sama ini doang, burungnya udah terlihat seperti terbentuk ya. Nah, nggak kocar-kacir lagi. Awalnya kocar-kacir dia. Ini gedungnya semi permanen, rangka kayu, pakai bata merah. Jadi kalau untuk suhu ya yang namanya gedung seperti ini ya, kalau panas ya agak-agak dikit panas dikit gitu ya, kalau dingin ya agak dingin dikit. Tapi alhamdulillah kita nggak gimana ya berusaha sedikit memaksimalkan lah, minimal kita di desain ruangan untuk lebih menonjolkan biar bisa lebih menahan burungnya lebih kerasan. Adapun kalau ada juga sering kan kawan-kawan yang lain biasanya sering curhat masalah suara juga, apakah suara itu berpengaruh? Oh, saya bilang ya sudah pasti. Kenapa sudah dibilang sudah pasti? Ya karena memang dari awal wallet mau masuk ke dalam sebuah gedung, mau nginep, mau tinggal bikin sarang di situ kan dia ikut di suara, benar ya? Jadi nggak mesti harus hot respon. Mungkin kawan-kawan pemula, saya duduk ya capek, mungkin kawan-kawan pemula itu saya perhatikan, tapi nggak menyalahkan juga karena wajar ya, pasti yang namanya burung rame itu akan lebih bergairah, lebih semangat. Jadi seolah-olah yang responnya paling bagus itulah yang paling terbaik buat digunakan. Ya sejujurnya saya juga dulu seperti itu, namun seiring berjalannya waktu kita terus pelajari, kita uji coba, tidak semerta-merta bergantung terhadap hot respon, karena mungkin saja dia ada salah satu kemungkinan gitu ya, saya nggak ngerti bahasa walet, tapi kita dikasih cara untuk bisa mempelajari ya. Jadi dengan mengamati, dengan mencoba, dengan melihat dan menganalisa lagi, jadi kita setidaknya kita punya kesimpulan bahwasanya suara itu nggak semerta-merta harus yang hot respon. Ada salah satu kemungkinan bisa saja dia hot respon itu bahkan itu suatu emergensi gitu ya, ada panggilan darurat atau gimana. Contoh seperti cek lokasi, rame hot respon, atau dengan kata yang lain ya mungkin aja itu suara-suara trauma, suara-suara dia lagi gaduh, atau tanda-tanda ada bahaya atau gimana, kita nggak tahu kan ya. Jadi nggak ada cara lain untuk membuktikan sebuah suara kecuali dengan cara mengujinya. Nah, salah satunya ya kalau bagi yang pemula ya mungkin bisa minta bantuan bagi yang udah inilah. Kalau saya jujur aja karena dulu sering ikut orang ya, dulu sekali kita ikut orang Chinese, jadi dari situ saya sering dengar gitu ya, di gedung yang ini suara ini, gedung yang ini suara ini. Nah jadi dari karakter yang udah teruji coba di banyak gedung tersebut, akhirnya di situ kita mengambil sampel suara yang bisa dijadiin baik suara panggil dalam, suara inapnya, suara tarik koloninya, suara panggilnya dan sebagainya. Nah jadi nggak semerta-merta satu kali coba bagus langsung jadiin itu suara andalan gitu, enggak. Kita uji coba, kalau udah mau nyarang dulu, mau bagus dulu, mau bentuk koloni seperti ini misalkan, baru kita jadiin itu sebuah suara andalan. Nah jadi masalah suara ini mungkin kawan-kawan bisa lebih ini lagi lah, mungkin memang ini sih membutuhkan kesabaran, membutuhkan
ya lebih banyak kesabaran intinya. Karena apa? Karena memang yang namanya kita lihat di mata itu kadang gimana ya, kalau lihat punya orang rame gitu ya, tapi kita nggak tahu dalamnya itu seperti apa. Kalau orang-orang yang udah sering interaksi, cerita-cerita, silaturahmi sama kawan-kawan petani walet yang lain, mungkin udah nggak asing lagi lah gedung walet, apalagi yang baru open inilah, baru on air, baru pertama kali open house, itu biasanya rame walaupun mungkin asal-asal suaranya. Karena apa? Di situ waletnya masih ya tahap perkenalan, dia memang sifat binatang itu cenderung bagi yang ini ya, bagi yang anakan yang belum memiliki ketetapan tempat, dia cenderung untuk mencari tempat-tempat baru, pisah koloni dari ibunya untuk membangun sebuah kerajaan baru di situ, cari pasangan. Jadi wajar kalau gedung kosong, gedung baru on air itu rame. Jadi jangan heran nanti per 4-5 bulan, per 6 bulan gitu, lihat perkembangannya gimana. Apakah itu hanya cuman tengok-tengok di luar doang, atau cuman di dalam tapi nggak kerasan untuk membangun koloni di situ, atau gimana, baru kita bisa menyimpulkan. Jadi nggak semudah apa yang kita dibayangin ya. Gedung walet itu intinya ada banyak faktor yang mendukung satu sama lain. Jadi nggak bisa bertumpu hanya dengan satu ini. Kadang gedung yang sama dengan settingan yang sama, suara yang sama pun, tapi dengan tempat yang berbeda, itu beda, hasilnya beda. Jadi mari kita buka pikiran lagi sambil belajar lagi, salahnya itu di mana nih buat kawan-kawan yang mungkin masih rada-rada inilah kurang puas dengan hasilnya gitu. Nah ini saya shoot lagi, ini saya pertama kali nemu ya, ada void dikasih Twitter di sini. Nah dia mau nyarang. Nah artinya dia merasa aman di sini. Saya juga heran ya, tapi mungkin itu nggak asing lah, nggak heran di dalam dunia mereka, karena memang ada banyak yang kita nggak mengerti karena memang bukan dunia kita hanya bisa mempelajari. Di sini mungkin dia faktor suaranya mengalahkan kenyamanan ruangannya. Jadi dia lebih merasa aman di dekat suara meskipun tempatnya seperti ini daripada di dalam. Nah itu kan suatu ilmu yang mungkin ya jarang-jarang lah kita ketemu kan yang seperti ini ya. Jadi jangan kita mudah menyimpulkan lah kalau ada sesuatu yang mungkin masih janggal untuk ditafsirkan sendiri. Ya mungkin kali ini nggak panjang-panjang, itu aja ya, karena udah lama nggak update. Saya juga sering ditanyain sama kawan-kawan kemana gila mancing ya. Saya memang hobi mancing, jadi nggak, kadang kalau udah gila-gilanya mancing itu lupa-lupaan sama aktivitas yang lain. Nah jadi mungkin kali ini itu aja. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan yang menyimak, dan semoga semuanya sukses ya. Oke, selamat pagi kawan-kawan petani walet se-Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.